Tak semua kisah cinta dimulai dengan bahagia. Beberapa berawal dari kepedihan. Ada kalanya hidup memberi kita pilihan yang sulit, antara bertahan atau menyerah. Victoria Emily, seorang wanita asal Inggris, hampir memilih untuk mengakhiri semuanya. Namun takdir mempertemukannya dengan Ardit, seorang prajurit TNI, yang mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Inilah kisah tentang bagaimana cinta dan keberanian bisa mengubah segalanya. Bagaimana kisahnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cerita Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan kritik serta saran kalian di kolom komentar ya. Victoria Emily lahir dan besar di sebuah kota kecil yang tenang di Inggris. Dari luar, kehidupannya terlihat sempurna. Ayahnya seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara ibunya adalah wanita dermawan yang aktif di berbagai kegiatan sosial. Sejak kecil, Victoria tumbuh dengan segala kemewahan yang mungkin diimpikan banyak orang. Rumahnya besar, sekolahnya bergengsi, dan semua kebutuhannya tercukupi tanpa pernah merasa kekurangan. Namun, kehidupan yang terlalu mudah membuatnya haus akan pengalaman baru. Ia ingin merasakan dunia yang berbeda dari lingkaran keluarganya, dunia yang tidak selalu berputar pada harta dan kemewahan. Saat teman-temannya sibuk memikirkan liburan, Victoria justru tertarik dengan Indonesia. Ketertarikannya pada Indonesia bukan datang begitu saja. Semasa SMA, ia berkenalan dengan seorang remaja Indonesia bernama Bayu Santoso lewat media sosial. Perkenalan itu berawal dari hobi yang sama, musik, lalu berkembang menjadi obrolan panjang tentang kehidupan masing-masing. Bayu sering bercerita soal budaya Indonesia, tentang pantai-pantai indah, kuliner khas Indonesia. Semua itu terdengar begitu menarik di telinga Victoria yang terbiasa dengan gaya hidup serba instan di negaranya. Hubungan mereka berlanjut menjadi kisah cinta jarak jauh. Meski hanya lewat layar, Victoria merasa Bayu adalah sosok yang tulus. Ia suka bagaimana Bayu selalu membuatnya tertawa dengan candaan sederhana, atau bagaimana Bayu dengan sabar mendengarkan keluh kesahnya tentang hidup di tengah keluarga kaya. Dari situlah benih cinta tumbuh, dan Victoria memutuskan satu hal yang mengejutkan semua orang, kuliah di Indonesia. Keputusan itu sempat membuat keluarganya kaget. Mengapa harus Indonesia? Mengapa tidak Amerika atau setidaknya universitas top di sini? Tapi Victoria tetap pada pendiriannya. Baginya, Indonesia bukan hanya soal pendidikan. Indonesia adalah tempat di mana ia bisa merasakan kehidupan nyata sekaligus berada lebih dekat dengan Bayu. Setelah melalui diskusi panjang, keluarganya akhirnya mengizinkan dengan satu syarat. Ia harus tetap menjaga nama baik keluarga. Dengan semangat yang membara, Victoria berangkat ke Indonesia. Awalnya, segalanya terasa asing. Pedagang kaki lima di pinggir jalan dan suasana hangat orang-orang yang ditemuinya. Meski begitu, ia cepat beradaptasi. Mahasiswa-mahasiswa lain kagum dengan keberaniannya memilih kuliah di sini. Mereka menganggapnya ramah, mudah bergaul, dan tidak sombong meski jelas berasal dari keluarga berada. Hari-harinya dipenuhi semangat. Ia belajar bahasa Indonesia lebih cepat dari yang dibayangkan. Ia juga sering diajak makan bersama teman-temannya, bahkan sudah mulai terbiasa dengan makanan pedas yang awalnya membuatnya kewalahan. Dan yang paling membahagiakan, ia akhirnya bisa lebih sering bertemu dengan Bayu. Di mata Victoria, semua perjuangan ini sepadan. Ia percaya masa depannya bersama Bayu akan indah. Bayu adalah alasan terbesar ia meninggalkan kenyamanan di Inggris. Ia bahkan berani membayangkan hidup sederhana di Indonesia, asal bersama orang yang ia cintai. Saat itu, ia sama sekali belum tahu bahwa perjalanan cintanya justru akan membawanya pada luka yang dalam. Di awal kuliah terasa begitu menyenangkan bagi Victoria. Ia semakin dekat dengan Bayu. Mereka sering bertemu di kampus atau sekadar berjalan menikmati angin sore. Bayu tampak penuh perhatian, bahkan sering mengantarnya pulang. Setiap momen itu terasa istimewa bagi Victoria, seolah semua pengorbanannya terbayar lunas. Namun sebuah keputusan besar dari Bayu perlahan mengubah segalanya. Suatu sore, dengan nada serius, Bayu mengatakan bahwa ia ingin mendaftar menjadi akpol. "Aku ingin membanggakan orang tua," ucapnya. "Mereka sudah terlalu banyak berkorban. Aku ingin punya pekerjaan tetap, gaji jelas, dan bisa mengangkat derajat mereka. Aku sangat berharap kamu mengerti dan mendukung keputusanku ini." Victoria sempat terdiam. Dalam hatinya, ia berharap Bayu melanjutkan kuliahnya, meraih gelar sarjana, lalu membangun masa depan sesuai rencana mereka. Tapi melihat wajah Bayu yang penuh semangat, ia tidak tega menentangnya. Dengan berat hati, Victoria mendukung keputusan itu. Bahkan, ia rela mengeluarkan uang untuk membantu biaya kebutuhan Bayu selama tes kepolisian. Hari demi hari, perjuangan Bayu menjadi kenyataan. Setelah melewati serangkaian tes,
Bayu resmi diterima sebagai anggota kepolisian. Victoria begitu bangga. Ia bahkan merasa seakan mimpinya untuk menikah dengan Bayu semakin dekat. Ia membayangkan bisa hidup bahagia dengannya. Namun perlahan sikap Bayu mulai berubah. Bayu yang dulu selalu punya waktu untuknya, kini sering sibuk dengan alasan dinas. Pesan singkat dari Victoria kadang sering tak terbalas. Ketika bertemu pun, Bayu tampak berbeda, tidak lagi hangat seperti dulu. Kadang juga mudah tersulut emosi. Awalnya Victoria mencoba memahami. Ia berpikir mungkin Bayu sedang lelah dengan tugasnya. Ia berusaha sabar, selalu memberikan semangat, dan menunggu Bayu pulih dari kesibukannya. Tapi semakin lama, semakin jelas ada sesuatu yang berubah. Kecurigaan itu semakin kuat ketika seorang teman kampusnya memberitahu bahwa ia pernah melihat Bayu bersama seorang perempuan di sebuah lobi hotel. Victoria awalnya tidak percaya. Baginya, Bayu adalah cinta sejatinya. Ia tinggalkan tanah kelahiran demi bisa hidup bersama. Tak mungkin dia setega itu mengkhianati cintanya. Apatah lagi tanggal pernikahan mereka sudah ditentukan. Namun, bukti demi bukti mulai muncul. Foto-foto dan cerita dari orang yang melihat langsung. Bahkan nada bicara Bayu yang makin sulit dipahami. Hatinya mulai gelisah. Setiap malam Victoria menangis diam-diam di kamarnya. Ia tidak berani langsung menuduh karena masih ada harapan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Ia terus mengingat semua kebaikan Bayu, semua tawa dan perjuangan yang mereka lalui bersama. Tapi di sudut hatinya ia tahu sesuatu telah retak. Klimaks dari kegelisahannya datang hanya 2 hari sebelum hari yang ia nantikan, hari pernikahan. Victoria sudah mempersiapkan segalanya. Ia bahkan berencana meninggalkan status kewarganegaraannya demi menjadi warga Indonesia, agar benar-benar bisa hidup bersama Bayu. Tapi pada malam itu, sebuah kabar menghantamnya. Seorang sahabat dekat menghubunginya dengan wajah panik. "Vic, aku harus kasih tahu kamu sesuatu. Aku lihat Bayu masuk hotel dengan seorang wanita." Kata-kata itu membuat tubuh Victoria bergetar. Ia ingin menolak, ingin teriak, tapi kenyataan tak bisa dihindari. Malam itu, dunianya seakan runtuh. Segala pengorbanan dan cintanya selama ini terasa sia-sia. Di dalam hatinya, muncul perasaan hampa, marah, sekaligus tak tahu harus kemana mencari pegangan. Itulah awal dari sebuah luka besar. Luka yang kelak akan membawanya berdiri di tepi sebuah jembatan dengan niat mengakhiri hidupnya. Setelah kabar perselingkuhan itu, hari-harinya terasa seperti mimpi buruk bagi Victoria. Ia masih berharap semua hanyalah kesalahpahaman. Namun semakin ia mencoba mencari jawaban, semakin jelas bahwa Bayu memang telah mengkhianatinya. Teman-temannya yang peduli terus memberi bukti. Bayu sering sekali terlihat bersama wanita lain. 2 hari menjelang pernikahan, Victoria memberanikan diri untuk menanyakan langsung pada Bayu. Dengan hati bergetar, ia menghubungi pria yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Namun jawaban Bayu hanya menambah luka. "Vic, aku capek dengan semua ini. Kamu terlalu mengekang. Lagi pula aku merasa kita beda dunia. Aku nggak bisa terusin hubungan ini." Kata-kata itu menusuk jantung Victoria. Ia tak menyangka, setelah semua pengorbanannya, Bayu dengan mudah mengakhiri hubungan yang telah mereka bangun sejak lama. Ia rela meninggalkan keluarganya dan menanggung biaya hidup Bayu, bahkan bersiap melepaskan identitas kewarganegaraannya. Dan kini, semua itu dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Sejak percakapan itu, hidup Victoria berubah drastis. Ia jarang keluar kamar, matanya selalu sembab, kuliah terbengkalai, pertemanan menjauh, dan ia terjebak dalam ruang penuh kesedihan. Malam-malamnya hanya dipenuhi tangisan dan pertanyaan. "Apakah aku tidak cukup baik? Tuhan, aku tidak sanggup menanggung semua beban ini," batinnya. Di titik itu, Victoria mulai kehilangan arah. Pikiran-pikiran gelap menghantuinya setiap hari. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa lagi di dunia ini. Bayu meninggalkannya, dan semua mimpi yang ia rajut di negeri ini hancur berantakan. Suatu malam, Victoria berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kakinya yang berat. Dalam pikirannya, ia ingin mengakhiri semua rasa sakit ini. "Kalau aku tidak ada, mungkin semua rasa ini juga hilang," bisiknya pada diri sendiri. Langkahnya membawanya ke sebuah jembatan yang sunyi. Air sungai di bawahnya bergemuruh, seolah memanggil. Victoria berdiri di tepinya, memandangi air yang beriak deras. Angin malam membuat tubuhnya menggigil, tapi pikirannya sudah tak lagi waras. Ia menutup mata, membayangkan wajah Bayu untuk terakhir kalinya. Air matanya mengalir deras. Ia bergumam pelan, "Mungkin ini cara terbaik. Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk bertahan di dunia ini. Semua sudah berakhir." Tangannya gemetar saat memegang pagar besi jembatan. Ia mulai menaiki pijakan, bersiap untuk melompat. Detik itu, seluruh dunia terasa sunyi. Hanya dirinya dan keputusasaan yang menelan. Victoria mengambil napas panjang, mencoba menguatkan hati. Baginya, ini adalah akhir dari segalanya. Namun, takdir rupanya belum selesai menulis kisah hidupnya. Dari kejauhan, suara motor mendekat. Lampu depan kendaraan itu menyorot samar tubuh Victoria
Victoria yang sudah berdiri di ujung pagar jembatan. Motor itu berhenti mendadak. Seorang pria dengan seragam loreng turun tergesa-gesa, menatap Victoria dengan tatapan kaget sekaligus penuh kewaspadaan. "Hei, apa yang kamu lakukan di situ?" teriaknya lantang. Victoria menoleh sekilas, wajahnya basah oleh air mata. "Tolong jangan mendekat, aku hanya ingin mengakhiri semuanya di sini." Pria itu seorang anggota TNI bernama Ardit Prayoga. Ia tahu ini bukan situasi biasa, dan dalam hitungan detik ia harus mencari cara untuk menyelamatkan nyawa seorang wanita asing yang sedang putus asa. Gerimis mulai datang, membuat suasana di jembatan semakin dingin dan kelam. Victoria berdiri di ujung, tubuhnya gemetar, pandangannya kosong. Di hadapannya, sungai deras mengalir seakan siap menelan tubuhnya kapan saja. Ardit langsung turun begitu melihat sosok wanita asing itu. Nalurinya sebagai tentara membuatnya sigap, tapi di sisi lain ia tahu menghadapi orang putus asa tidak bisa dengan paksaan. Ia berdiri beberapa meter dari Victoria, mencoba menjaga jarak. "Mbak, apapun yang kamu pikirkan, jangan lakukan. Hidupmu jauh lebih berharga dari apapun," katanya dengan nada tenang. Victoria menoleh sebentar, matanya merah dan wajahnya penuh air mata. "Kamu tidak mengerti, aku sudah kehilangan segalanya. Tidak ada alasan untukku bertahan." Ardit menghela napas panjang. Ia tahu kata-kata bijak mungkin tidak cukup untuk menghentikan langkah wanita ini. Tiba-tiba, ide nyeleneh muncul di kepalanya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kalau mau mengakhiri hidup, jangan lompat ke sungai, Mbak. Percuma. Bisa-bisa malah selamat dan tambah sakit. Mending pakai senjata saya saja. Dijamin berhasil sekali tembak." Victoria terkejut, menoleh dengan bingung. "Apa maksudmu?" Ardit mengangkat pistol dinasnya, tentu dengan pengaman aktif. Ia mengangkatnya sekadar menunjukkan, lalu meletakkannya di tanah jauh dari Victoria. "Lihat, kalau kamu memang mau, pakai ini saja. Tapi sebelum itu, kenalan dulu dong sama orang yang akan melihatmu terakhir kali." Kalimat itu membuat Victoria terhenti sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara Ardit yang tidak seperti orang lain. Bukan sekadar kasihan, tapi juga keberanian bercampur gurauan yang anehnya menembus pikirannya yang kalut. Ardit melangkah pelan, mendekat tanpa menakut-nakuti. "Namaku Ardit Prayoga. Kalau kamu butuh tempat melampiaskan semua amarahmu, aku siap. Teriaklah, asal jangan lompat." Air mata Victoria kembali mengalir deras. Tubuhnya goyah. Tangan yang tadi mantap memegang pagar jembatan kini bergetar hebat. Ia menunduk, lalu berteriak sekuat tenaga, meluapkan semua sakit yang ia pendam. Ardit sigap. Saat Victoria lengah karena emosinya pecah, ia maju cepat, meraih tangan Victoria, dan menarik tubuhnya menjauh dari tepian pagar. Victoria berontak sebentar, tapi tenaganya lemah. Akhirnya ia jatuh terduduk di pelukan Ardit, menangis tanpa henti. Sudah, kamu aman sekarang," ucap Ardit sambil menepuk bahunya. "Tidak ada yang pantas membuatmu hilang nyawa. Kalau ada orang yang menyakitimu, berarti Tuhan sudah menyiapkan jalan lain." Victoria menangis semakin keras, mengguncang tubuh Ardit. Sejak pengkhianatan itu, ia merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Malam itu, di tengah derasnya hujan, dua orang asing bertemu dalam kondisi paling rapuh, namun pertemuan itu menjadi titik balik bagi keduanya. Ardit lalu membawanya ke markas tempat ia bertugas. Ia melapor pada komandannya dan meminta izin untuk menjaga Victoria sementara, agar wanita itu tidak melakukan hal yang sama lagi. Rekan-rekan Ardit sempat terkejut, tapi begitu mendengar kisahnya, mereka ikut tersentuh. Setelah kejadian di jembatan itu, hari-harinya terasa berat. Ia masih sering terbangun di malam hari dengan tangisan, teringat pada semua luka yang ia alami. Namun kini ada sedikit perbedaan. Ia tidak lagi sendirian. Ardit selalu ada di dekatnya. Di markas tempat Ardit bertugas, Victoria diperlakukan dengan penuh empati. Rekan-rekan Ardit menyambutnya hangat, seakan ia bagian dari keluarga besar mereka. Beberapa di antara mereka bahkan berusaha mencairkan suasana dengan candaan sederhana. "Kalau kamu butuh orang untuk dimarahi, kami siap," kata salah satu prajurit sambil tertawa kecil. Victoria tersenyum tipis, meski air matanya masih sering jatuh tanpa kendali. Ardit sendiri tidak pernah memaksanya untuk cepat sembuh. Ia hanya menjadi pendengar yang sabar. Victoria menceritakan semua hal tentang hidupnya, tentang keluarganya di Inggris, tentang mimpinya bersama Bayu, hingga tentang rasa hancur yang membuatnya ingin mengakhiri hidup. Ardit mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi sedikit pun. Sesekali ia menyelipkan candaan untuk membuat Victoria tersenyum. "Kalau menurutku, kamu bukan gagal, Vic. Kamu cuma salah pilih orang. Bayu itu cuma satu dari jutaan pria.
Masih banyak yang lebih baik, ucap Ardit. Victoria menoleh, matanya masih basah. Tapi aku sudah mengorbankan segalanya untuk dia. Ardit menghela napas, lalu menatapnya dalam-dalam. Kadang kita memang harus kehilangan segalanya dulu, baru sadar bahwa hidup ini luas sejauh mata memandang. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah mengambil tanpa memberi gantinya. Ucapan itu membuat hati Victoria sedikit hangat. Ia merasa kata-kata orang lain masuk ke dalam dirinya, bukan sekadar formalitas. Hari-hari berikutnya, Victoria mulai belajar tersenyum lagi. Suatu sore, sepulang dari dinas Ardit sengaja mampir ke apartemen Victoria untuk mengajaknya berjalan-jalan ke pasar tradisional. Victoria awalnya ragu, takut bertemu banyak orang. Namun Ardit meyakinkannya, kalau kamu berani menghadapi hujan deras di jembatan malam itu, masa pasar aja takut, katanya sambil tersenyum nakal. Victoria tertawa kecil dan akhirnya mau ikut. Di pasar itu, Victoria merasakan kehangatan yang berbeda. Penjual-penjual ramah menyapanya, anak-anak kecil tertawa ketika melihat bule berbicara bahasa Indonesia dengan logat unik. Ada kebahagiaan sederhana yang perlahan menyembuhkan lukanya. Ia mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang hilang, tapi juga tentang apa yang masih bisa ditemukan. Waktu berlalu, hari demi hari, hubungan antara Victoria dan Ardit semakin dekat. Tatapan mata, perhatian kecil, dan kesabaran yang tak pernah habis. Victoria tahu bahwa lelaki ini berbeda. Perlahan, ia merasa ada alasan baru untuk bertahan. Bukan lagi karena masa lalunya dengan Bayu, melainkan karena masa depan yang entah bagaimana mulai terasa lebih cerah bersama Ardit. 8 tahun telah berlalu sejak malam kelam di jembatan itu. Kini Victoria duduk di teras rumah sederhana mereka di pinggiran kota, sambil menatap anak kecil yang berlari riang di halaman. Anak laki-laki itu adalah buah hatinya dengan Ardit, seorang bocah tampan yang menjadi pengikat kebahagiaan keluarga kecil ini. Kadang Victoria masih sulit percaya betapa hidupnya bisa berubah sedrastis itu. Dari seorang wanita kaya raya di Inggris yang hampir mengakhiri hidupnya, kini ia menemukan rumah sejati di Indonesia. Rumah yang tidak dibangun dengan harta melimpah, melainkan dengan cinta, kesabaran, dan kehangatan keluarga. Ardit, yang dulu hanya seorang prajurit TNI yang kebetulan melintas, kini menjadi suami yang penuh tanggung jawab. Sifat jenakanya tidak pernah berubah. Ia selalu tahu cara membuat Victoria tertawa, bahkan di tengah masalah yang mereka hadapi. Bagi Victoria, Ardit adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak datang dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Orang tua Ardit menerima Victoria dengan tangan terbuka. Meski awalnya sempat canggung karena perbedaan budaya, lama-kelamaan mereka melihat ketulusan Victoria yang rela meninggalkan kehidupannya di Inggris demi hidup bersama anak mereka. Dari pihak keluarga Victoria di Inggris, meski butuh waktu panjang, akhirnya mereka pun merestui. Mereka sadar, kebahagiaan putrinya lebih penting dari semua harta yang mereka miliki. Malam-malam tertentu, ketika suasana tenang dan anak mereka sudah terlelap, Victoria sering duduk bersama Ardit di beranda. Mereka bercerita tentang masa lalu, tentang luka yang dulu hampir merenggut nyawanya, hingga tentang takdir yang mempertemukan mereka dengan cara yang begitu ajaib. Setiap kali mengingat malam di jembatan itu, Victoria hanya bisa tersenyum malu. Aku masih ingat, ketika kamu menyuruhku memakai senjatamu saja, itu sangat membekas bahkan sampai sekarang, kata Victoria sambil tertawa kecil. Ardit ikut tertawa, lalu menggenggam tangannya. Kalau saat itu aku nggak nekat ngomong aneh-aneh, mungkin kamu nggak akan ada di sini sekarang. Victoria menatapnya dalam-dalam. Dan aku nggak akan pernah punya keluarga seindah ini. Bagi Victoria, kebahagiaan tidak lagi diukur dengan kemewahan. Ia telah belajar bahwa cinta sejati kadang lahir dari rasa sakit yang mendalam. Dari pengkhianatan, ia menemukan kesetiaan. Dari keputusasaan, ia menemukan harapan baru. Dan dari tepi jembatan yang nyaris menjadi akhir, ia menemukan awal kehidupan yang sesungguhnya. Kini setiap kali melihat senyum Ardit dan anak mereka, Victoria tahu satu hal pasti. Keputusan untuk bertahan malam itu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pesan yang ingin Victoria sampaikan di cerita ini adalah, jangan pernah takut untuk mulai lagi.
karena hidup memberi kita kesempatan untuk bangkit, bahkan setelah rasa sakit yang terdalam, dan jangan biarkan kegagalan merusak harapan, karena di setiap akhir, selalu ada awal yang baru.